Kula beat ning YouTube niku sah napa mboten? Ada tangan ngono. Wis tak bolak-balik kula kasih tahu sah, sebab yang membeat Anda itu bukan makhluk saya, tapi Allah sendiri. Lah munculnya suara ning YouTube iku munu nek kano Allah apa iso? Jawabe kurang lega. Iku sebab karena rai-raimu kabeh iki kena doktrine hukum syarek yang mengatakan kalau tidak ketemu mursyidnya gak sah. Ya mborek nek ngoten aku nggak bisa ngomong, ya udah, yang penting hanya satu, kata Rasul, jangan sembah aku, jangan puja aku, jangan puji aku, tapi sembah puja-pujilah siapa yang aku sembah. Iki jelas nggih? Wes iku syahadat. Lah syahadataini ini ketika Anda melaksanakan sistem fungsi la ilaha illa anta, maka nanti akan menjadi syahadat tunggal atau syahadat ahad. Piye syahadat ahad? Sik taruhan. Antara Allah niki tak kelungi dan antara Muhammad la farqa bainahuma. Miturut pandangan ruhaniyah Anda ketika sudah di wilayah musyahadah atau bertemu atau di zona ahad, Muhammad dan Allah iku sudah fana, nggak ada sebutan. Maksud la farqa bainahuma, tidak ada bedanya di situ. Anta, kamu, saya, itu sudah tidak ada bedanya. Aku yo kamu, kamu yo aku. Artinya bukan aku, bukan kamu, bukan aku makhluk, bukan kamu Tuhan. Ini sudah lepas, fana. Jadi terus kita sebut apa? Nggak bisa nyebut. Sing nyebut ya hidup itu sendiri. Akhirnya hidup ngomong innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Oleh sebab itu fa'budni, sembahan aku, wa aqimis shalah, tegakkan salat, li dzikri, semata-mata untuk ingat aku. Maksudnya ingat aku, ilingo, ingatlah semua apa yang terjadi yang berperan hanyalah aku. Loh ngene lho. Sik bingung? Wis alhamdulillah. Wis dah suwe-suwe gak bingung. Awal-awal enggak apa-apa, terus noai. Bingung pisan ngeciprat. Ya sampai sak terusin jenengan bingung terus. Itulah syahadat tunggal. Sudah bukan aku, makhluk asalnya itu Muhammad, sudah tidak. Bukan anta Allah, sudah tidak. Sudah. Guys, ini memang pemahaman kalau sampai masukkan akal nggak bisa. Harus sampai encep noning jeruni ati sampeyan. Berarti sudah tidak ada Muhammad sebagai yang diutus, tidak ada Allah sebagai yang mengutus. Semuanya itu nggak bisa kita sebut. Ya sudah. Itulah namanya ahad, itu di situ. Namanya tunggal, itu di situ. Tidak ada yang lain. Pun. Lanjut, habis syahadat kemudian sholat. Iki rukun Islam. Saya tidak keluar dari akhlak istimaiyah. Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat. Syahadat ini harus terjadi setiap saat dan waktu. Tidak hanya ketika jenengan mau sholat saja, enggak.
seluruh aktivitas, bahkan mohon maaf jenengan ini yang punya suami ketika mau hajat yo wajib syahadat. Yang kedua adalah sholat. Apa sholat itu? As-sholatu ay ad-du'a. Bahasa syariat ad-du'a adalah memohon, meminta. Secara hakikat adalah ad-du'a adalah menghadap. Letaknya menghadap ini tidak harus di dalam sholat secara syariat. 24 jam waktu nyupir mobil silahkan, waktu nyupir garwo silahkan, wis pokoknya segala hal apapun aktivitas hanya untuk menyembah. Dikatakan menyembah tatkala Anda sudah dikatakan bertemu terhadap Allah. Dikatakan bertemu tatkala Anda la yarawna li anfusihim syai'an, Anda sudah merasa tidak ada, keakuan makhluk sudah tidak ada. Yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala, yang bergelora di dalam hatimu keakuan ingsun Allah. Udah, umpama tak sebut seperti itu, itulah sholat. Hal ini terjadi tidak harus di dalam waktu sholat secara syariat. Sehingga ketika Allah berfirman dalam satu hadis, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sebenarnya sholat secara syariat itu paling mudah Anda untuk menjadikan pertemuanmu terhadap Tuhanmu. Mi'rajul mu'minin, sebagai apa? Naikmu bertemu kepada Tuhanmu, orang mukmin. Tapi berhubung sholat ini Anda maknai ayat doa, maka secara syariat ya jaluk. Maka di sini bacaan sholat kabeh iku mayoritas berdoa. Ya nggak bisa kita itu dikatakan sholat dengan sebenarnya sholat, nggak bisa. Padahal mohon maaf, sampai cari di dalam Al-Quran yang hafid dan hafidoh. Nanti kalau tidak sesuai, sampai bilang aja. Tapi jikalau Anda menemukan di dalam Al-Quran tentang masalah sholat kok memakai kalimat fa'ala, jaluk piro tak tukuni. Kalau ada ya ayat yang menjelaskan tentang sholat kok memakai kalimat fa'ala, duduhne aku jaluk piro tak tukuni. Oleh kunuku sak njeplake jenengan gak tak nyang. Kalau ada loh ya, saya bukan ahli Quran, saya bukan ahli hafid atau ahli ilmu Quran, bukan. Saya itu bodoh seperti jenengan, sama. Cuman saya kasih sayembara terhadap jenengan, mana di antara ayat yang menjelaskan tentang sholat kok memakai kalimat fa'alah, bawaan kesini tak tukuni sak njeplak cocotmu. Kasare jadi wong Solo wong anu, wis bawa kesini sak minta jenengan. Yang jelas di situ hanya memakai kalimat fa'ala. Ada apa? Memakai koma. Ada apa? Kok enggak fa'ala? Ini ada kaitannya dengan hakikat. Ini ada kaitannya dengan ruh. Sehingga artinya di situ tidak melaksanakan tapi menjaga. Walaupun koma itu asalnya adalah koma asluhu qawama, walaupun mengikuti wazan fa'ala, tetap artinya tidak melaksanakan tapi menjaga.
Lah kalimat menjaga itu lebih berat daripada melaksanakan. Lah tak maklumi nek jenengan waktu sholat kok gugur kewajiban mencari surga dan pahala, maklum karena yang kau pakai sholat iku memakai kalimat fa'ala. Gak terasa Anda? Gak terasa. Istilah anak kecil mau berangkat disuruh orang tua manakala dikasih upah, diupahi, berarti olehnya berangkat sebab upah. Upahi bahasa Indonesia nggih? Upah. Salatlah kau berjamaah 27 derajat, jikalau munfaridan sendiri 1 derajat. Berbondong-bondong jangan. Oh, piro cak? 17. Karena upah. Haji mabrur balasannya ilal jannah, surga. Bagaimana Pak? Mabrur apa mabrung? Mabrur bos. Surga. Allah ya garib. Wis iku memang makome piyambak-piyambak. Ajenge disalahke iku ya apa? Ora iso. Wis ben karena makomnya sendiri. Cuman tidak salah kita mengatakan yo ojo ngono cah, iki lho ada yang lebih baik. Kalau mau lebih baik ini gini. Lah, koma adalah menjaga, artinya tidak hanya berinteraksi atau berlaku secara jasmani, tapi lebih dominan secara rohani. Sebab jasmani itu pekerjaannya itu karena pancaran dari rohani. Khafidu ala sholawah wassolatil wusta, Al-Baqarah 238. Yang tidak kita perhatikan sebagai umat kan kalimat yang berikutnya, hafidu ala sholawah. Kalimat yang berikutnya itu enggak kita perhatikan, yang wassolatil wusta. Ini yang tidak kita perhatikan, wassolatil wusta, padahal itu nggak ada wakof, disambung wawu ataf, wassolatil wusta. Ini lho Pak ya, ini antara alas sholawah dengan wassolatil wusta. Sampai buka nih Quran nggak ada wakofnya, nggak ada, justru malah disambung wawu ataf, nggak boleh berhenti. Jagalah sholat as-sholawah ay al-maktubah, maksudnya sholat 5 waktu. Tapi jangan kau lupakan wassolatil wusta, ruhaniyah. Ini kalau ayat wassolatil wusta, kalimat ini tafsirannya kalau kita melihat di syariat itu sholat asar. Khilaf di situ. Loh, di situ sudah ada asar kono. Al-wusta itu tengah, artinya adalah ruhaniyah. Ini hanya guru akhirat kita yang tahu, guru dunia nggak akan pernah tahu, karena guru dunia tidak nyata Al-Quranul Qadimnya, sedangkan guru-guru kita akhirat tabi'ina sholihin itu tahu. Wassolatil wusta, dan juga jagalah reksonen sholatnya ruh. Ini kalau saudara kita di Kapitayan atau di ilmu sejati, itulah sholat daim. Jikalau kau betul-betul menjaga hal ini, ngerekso menjaga sholat ini, di situ ada wakaf memang setelah wassolatil wusta.
waqumu lillahi qanitin ay khashi'in, baru Anda nanti akan bisa hatimu khusyuk bertemu Allah. Waqumu lillahi qanitin, barulah Anda akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholatmu, karena kau bertemu Allah, sebab ruhaniyahmu ya sholat. Akhirnya ditegaskan dalam satu surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah katakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang ketika dia waktu sholat bertemu Allah. Beruntung itu bahagia. Sak bahagia-bahagianya orang yang paling bahagia, sak bejo-bejone wong sing paling bejo, sak beruntung-beruntungnya orang yang beruntung adalah orang yang bertemu Allah. Kebalikan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sengsara-sengsoronya orang yang paling sengsara adalah orang yang saat di dunia ini mendustai dan tidak mau untuk bertemu Allah. Kadzdzabu biliqa'illah. Akhirnya Allah katakan fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim, neraka weliku diuntuk jenengan yang ketika sholat hatimu lalai pada Allah. Nek iki tafsirani syariat, yang dimaksud sahun lalai itu, contoh syariat lo ya, dong duhur kita itu masih rawat apa namanya sekak dilungkas cebar mari sekaki kita kerja sedikit lagi habislah waktu duhur masuk waktu asar. Ini ahli tafsir secara syar'i mengatakan wong lalai sahun itu di situ. Tapi ahli ilmu hakikat, ahli tahqiq, bukan itu bos. Kui walaupun sholatmu iku as-sholatu waktiha, tepat pada waktunya, tapi hatimu lalai pada Allah, tidak ketemu, bahkan hatimu ketemu pasar, maka itulah yang disebut sahun. Tambah jero maneh maknane, tambah jero maneh. Tapi beliau-beliau ahli kitab nggak mampu untuk masuk pada zona hati tidak bertemu Allah, nggak sampai di situ. Ada dalilnya, ada, dijadikan sebagai dalil. Ini kita ambil dari as-sunnah. Rasulullah dawuh, sahabat, siapa yang bisa sholat khusyuk, saya kasih serban hijau. Semuanya tidak bisa, sekalipun Sayyidina Ali waktu sebelum salam teringat serban, berarti kan nggak bisa semuanya. Akhirnya dijadikan dalil, wong Sayyidina Ali gak iso, apalagi kita keturunan keberapa, mending ngombe kopi ngono. Bapak Ibu, hadis as-sunnah jangan kau untal mentah-mentah. Quran juga begitu, setiap ayat jangan diuntal mentah-mentah. Kita kan dikinayahkan, di dalam setiap ayat itu ada makna dari sisi balaghah manteknya bagaimana, sisi filosofnya bagaimana. Sebab dengan beginilah maka diterangkan dalam satu ayat,
ketika orang kafir menuduh itu ayat yang menulis Muhammad, suruh seluruh tokoh-tokoh ahli pikir seluruh sak dunia lah bikin satu ayat saja yang bisa menyamai isi daripada Al-Quran, nggak akan pernah bisa. Bapak Ibu, iku maksude bukan hanya dari sisi nahwu sorofnya balaghah mantik, enggak. Maksudnya mutasyabih, hakikatnya itu loh. Nggak akan pernah bisa mampu manusia itu, nggak akan mampu. Sepandai apapun Anda tidak akan pernah bisa membuat satu ayat yang menyamai satu ayat saja, nggak akan pernah. Karena apa? Di dalam setiap ayat itu ada nilai mutasyabihah, ada nilai makna hakikat makrifatnya. Berhubung manusia itu jarang ada di situ, mohon maaf, ya nggak ada manusia ada di situ, karena yang ada di situ cuman Allah, lah gitu toh, nggak akan pernah bisa. Yes. Jadi sholat yang dimaksud itu bertemu Allah. Silahkan rokokan, yang penting sholat. Silahkan jenengan makan, sing penting nilai ini sholat. Wah, tambah bingung nih Pak, rokokan kok sholat, makan kok sholat. Ngeten tuh dulur, sholat dalam pandangan hakikat bukan pandangan syariat. Itu yang kumaksud. Jenengan salah pengertian nih, mangan katanya sholat, sembarang katanya sholat, berarti enak wis kalau itu sholat, gak usah sholat. Salah paham, gak usah sholat syariat. Katanya tadi nyambut gaya sholat. Nyuwun sewu dulur, nek ngaji yo mesisan, tengah-tengah ngaji durung mari, belum selesai ojo keturun dhisik biar tidak gagal faham. Apalagi nanti kalau dihadapkan tarkus sholat wajibun ala kulli muslimin wal muslimat, wah ngeluh tambahan. Tarkus sholat utawi ninggal sholat iku wajib ala kulli muslimin wal muslimat. Kenek makalah iki coro tinju kenek antemane tisen pisan, madep enggak belak langsung wis KO langsung. Ngini lo dulur, maksudnya wajib ninggal no sholat itu ketika apa yang terjadi pada dirimu secara jasmani tinggalan keakuanmu yang merasa melaku, lah iku loh maksudnya itu. Wis sholat, kemudian apa? Zakat nih. Apa sih zakat? Zakat adalah pensucian diri, Pak. Pensucian diri. Sehingga mengapa di dalam hukum syariat zakat itu ada kaitannya dengan mal, dengan amwal, dengan harta benda. Karena di dalam harta benda itu ada sebagian bukan milik kita secara syar'i, milik 8 golongan, termasuk musafir ibnu sabil jenengan iki, termasuk jenengan iki yang mencari ilmu. Iki ngomong babakan syariat. Maksudnya apa? Untuk mensucikan harta yang ada di dalam dirimu. Sebab jikalau ini tidak jenengan keluarkan akan menjadi penyakit, dan penyakit akan merusak terhadap yang lain. Istilah keberkahan hilang. Ini syariat loh ya. Tapi zakat secara hakikat yang di sini adalah pembersihan diri. Pol-polani, oh pol-polani, mentok-mentoknya keakuan diri hamba yang segala-galanya. Kalau kita preteli meripat, apa zakati meripat,
Jenengan melihat sesuatu, jangan kau merasa kau yang melihat. Nek basa toriko ya ana ketek iki penyakit. Nek cara irung umbel, kalau mulut itu adalah riya, kalau telinga adalah cukul. Bukan itu maksudnya, bos. Gini, jagalah nafsu itu yang masuk di dalam latifah ini tadi. Jaga. Artinya apa? Jangan pernah kau dalam imanmu mengakui jikalau kau yang mendengar, melihat, mengambu, apa? Meniup, mencium, merasa, dan lain sebagainya, berucap dan lain sebagainya. Bukan. Lepaskan keakuanmu yang ada iman-iman dirimu. Itulah sebetulnya zakat. Zakat. Di luar diri kita, mohon maaf, ada anak, ada istri, ada suami, ada harta benda. Zakatnya semua itu adalah Anda tidak merasa memiliki. Kalau tidak merasa memiliki, apabila istrimu dicocok PT, ojo muring. Diambil Allah. Wis tambah soro aku melok ngaji sampean iki son ini rusak men. Yo gak ngono bos, iki secara ruhania. Kalau secara jasmania syariat, lawang iku titipane Allah. Titipan abot lebih-lebih nek wis kalau kita diuji Allah, barang yang ada di kita diambil, terutama istri. Wah, nggak bisa. Memang Pak berat. Maka di dalam Al-Quran, pertama sesuatu yang dititipkan Allah terhadap kita, ujian yang terberat bagi suami adalah istri, bagi istri adalah kehilangan itu loh. Masya Allah, berat Pak, berat banget. Apalagi Allah mengambil dengan cara yang menyakitkan. Tahu menyakitkan namanya? Wis gak usah tak urai ya. Kalau Allah memanggil dengan cara pisah mati, nah iku ya nek senengi kadang-kadang sampean golek anyar maneh lah ngono ah. Allah ya Karim. Tapi seberat apapun bukan berarti tidak bisa. Tergantung nilai kemakrifatan Anda pada Allah. Memang awalnya berat, berhubung jenengan terus merapat kepada Allah, maka berat menjadi ringan. Ternyata Pak, kalau jenengan ikhlas dan ridho, mati satu tumbuh Allah ya Karim. Ada beberapa alasan Allah mengambil, Pak. Ada beberapa alasan yang kita tidak tahu. Bisa jadi aslinya kena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu tak hadapkan kepadamu sebagai ujian. Allah itu seperti itu. Diambil. Karena ini kita dititipi, mestinya kita wajib untuk melepaskan. Manakala Allah mengambilnya, dan bagaimana cara Allah mengambil ini, itu kehendak Allah sendiri. Memang nggak tak salahkan jenengan tatkala kehilangan seorang suami atau istri. Iya. Tapi satu sisi ketahuilah hukum ketetapan pada diri kita sebagai makhluk, apa yang dihadapkan Allah pada diri kita itu semata-mata hanya
Lah titipan itu suatu saat pasti akan diambil oleh yang memiliki. Ini hukum yang sudah tidak bisa dibantah. Oke, anak rodok ringan, harta benda tambah ringan. Sebetulnya itu tidak ada kalimat berat bagi siapa? Bagi jenengan yang hatinya sudah mencapai makrifat pada Allah. Dan juga yang sudah makrifat pada Allah itu juga ada makomnya sendiri-sendiri. Sing jelas wajib bagi kita semampu sesuai makom kita pelepasan keakuan diri yang tadinya merasa memiliki harus kita lepaskan. Zakat, kemudian poso. Poso itu maknanya ngrekso, menjaga jangan sampai ruhaniyahmu itu klebon kemasukan selain Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah hatimu itu, ruangan hatimu itu kemasukan selain Allah. Tetapi bila mana sudah kemasukan, maka bersihkan. Kembali kepada keterangan syahadat. Bersihkanlah isinya la ilaha tadi sore ya tak? Tetapkanlah ilallah di dalam hatimu. Hukum sunnatullah, kita sebagai manusia, al insanu khayawanun natik, kita itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya lali, maka wajib hati ini kemasukan genderuwo semua. Tapi bukan berarti harus kita biarkan, harus kita usir dari jagatnya hati. Makanya Rasulullah dawuh, sopo suk yang meninggal di dua kota Mekah dan Madinah, Dajjal itu tidak bisa masuk. Tanah suci Mekah iku ning atimu bos, bukan di sana. Hakikat ya, hakikat. Jikalau di dalam hatimu sudah ada Baitullah, omai Allah, rumahnya Allah, itu kan suci Pak, maka Dajjal tidak akan pernah masuk, nafsu tidak akan pernah bisa masuk, karena memang nggak boleh. Ini hukum Allah yang tidak bisa dilanggar, harus di luar itu. Dulu kita diajarkan Pak, nek arepe subuh Dajjal iku ngerikiti wesi lah, ngoten nggih, dirantai, tinggal berapa mili terdengar adzan, balik maneh. Oleh sebab itu adano tiap saat dan waktu Dajjal rantai ini biar nggak putus. Kalau putus, keluar langsung ke dunia. Orang-orang ini dikasih dua pilihan, tangan kanannya Dajjal surga, tangan kirinya Dajjal neraka. Siapa di antara manusia yang memilih nerakanya Dajjal, dia akan diuklek-uklek. Apa diuklek-uklek Pak? Wis disiksa-siksa, karena dia tidak mau imannya Dajjal, dia hanya beriman pada Allah. Disiksa Pak, disiksa. Makanya sampean lihatlah, kebanyakan orang-orang yang sudah syuhud semuanya mesti melarat dunia atini loh ya, tidak mengakui dunia ikut dunia nih. Ora penak ini jari nafsu, ora penak. Iki siksa nih. Siapa yang masuk nerakanya Dajjal, maka dia akan masuk surganya Allah. Kebalikan, siapa yang masuk surganya Dajjal, maka mereka akan dipenuhi segala apa yang menjadi kesenangan-kesenangan ini. Yus kita ini ning dunya iki saweneng ini saweneng ngono, wis enggak ada habisnya.
Yang sudah dikasih mobil pingin atasnya, yang sudah dikasih usahanya lancar pingin lebih, nggak ada habisnya, nggak ada. Nah wes, inilah surganya Dajjal. Siapa yang masuk surganya Dajjal maka pasti akan masuk nerakanya Allah. Lah iki lho yo ora paham. Kebanyakan iku besok yo di akhir zaman Dajjal itu meripati sitok siji, nah, satu, terus di atas meripati iki batuk ada huruf 3 kaf fa ro. Hanya mereka yang beriman yang mengetahui. Kafir lah ngoten ya, ingkar. Baru jenengan baru tahu sekarang ya. Siapa sih wong sing ingkar nang Allah? Siapa orang yang dolim nang pada Allah? Baru jenengan terasa. Pertama diri kita, sejak kita dulu berpuluh tahun telah berbuat dolim pada Allah, padahal Allah sudah katakan lewat utusannya yang bernama Luqman, ya bunayya, hei anak putu saya, la tusyrik, janganlah kau mengadakan Tuhan selainnya di hatimu, sebab jikalau ada selain Allah dalam hatimu, inna syirka, ya pasti ikulah zulmun azim, gelap hatimu. Ya Allah ya Karim, berarti Dajjal iku gak usah sampean teni seso. Ya nafsu sing angkruk-angkruk ning atimu dhewe-dhewe iku Dajjal. Dan Dajjal tidak akan pernah bisa masuk terhadap dua kota, yaitu Madinah dan Mekah. Maksudnya jikalau hatimu itu estu sudah diahad rohaniahmu, itulah jenengan iku aslinya sudah ada di kota Mekah. Ngoten niku yang tidak paham Pak, pingin mati ning kono, ya monggo, iku syariatnya memang begitu, silakan sak kerson jenengan. Nek cara kula ngoten, mati masih kok penteng ning cagak gak apa-apa. Mboten apa-apa. Tiga delok-delokan lah. Sampai ro Fir'aun ya, utuh mayite, utuh. Sing tau nang Mekah niki lho, utuh. Lah dibalsem terus sampai gak utuh ya apa ngoten lho. Puasa adalah menjaga hatimu hakikatnya dari perkara-perkara yang menjadikan hatimu muncul keakuan diri. Berarti cara menjaga adalah berzikir terus menerus. Mari puasa terus haji. Mengapa di dalam ayat tentang puasa itu kok juga melibatkan orang sebelum kamu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan juga diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelummu. Itu menunjukkan bahwasanya ajaran dinul haq sebelum jenengan ada, zaman ini dulu sudah ada. Sholat secara hakikat pada zaman kita sebelumnya itu juga terjadi. Intinya Bapak Ibu, semua nabi dan rasul serta umatnya dari sisi tauhid penyembahan itu sama, ajarannya sama. Yang tidak sama itu adalah syariat, karena zaman dulu, zaman Rasulullah, syariat kita mohon maaf makan driji telu, driji tiga, nggak ada sendok. Kita kemana-mana numpang unta, keledai atau kuda. Sekarang zamannya beda Pak. Masa sih sampean budal ke Mekah numpak unta?
kelakon? Enggak, Pak. Ya pakai pesawat lah, Bos. Pakai pesawat. Bukan perkaranya tidak boleh Anda bernaik sepeda unta. Enggak apa-apa, silakan. Bukan perkaranya enggak boleh, silakan. Cuman syariatnya ini Allah menghadapkan syariat semata-mata untuk mempermudah jenengan. Mempermudah. Dulu nggak katik kita makan nggak ada sendok, sekarang pakai sendok. Ada orang yang kemelinti, merasa ngalim. Begini Pak, apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, bila mana kita melakukan bid'ah, al bid'atu finnar, al bid'atu ad-dhalalatu fin neraka. Hei, nak oma tak delok akeh piring, akeh sendok. Makan sendokan, anak piringi, zaman Rasulullah nggak ada. Yo jok kelinci ngono lah, Bos. Dulu nggak ada tahlil, sekarang bid'ah. Mohon maaf, iku gara-gara gagal paham Anda. Gara-gara ruhaniah kita belum mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, yaitu gara-gara itu. Nggak ada zaman dulu itu Pak. Setiap Rasulullah habis sholat nggak ada wirid-wiridan, nggak ada. Tak delok bar salam nyekel HP. Apa beda? Udah. Yun sewu, wis gak usah gegeran zaman iki, gak usah geger. Bisanya Anda tidak khilaf, gak geger, ikuti ajaran Rasulullah yang jalur dinul haq, baru Anda akan sadar. Pun haji itu adalah kita ada panggilan untuk menghadap pada Allah. Dan ini ada kisah secara syariat mengapa Anda harus haji. Mengapa Anda harus haji sebagai rukun Islam yang kelima bagi yang sudah mampu. Ini ada kisah cerita tentang Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail. Nyun sewu. Sebelum Nabiullah Ibrahim menyatakan kiblat ada di Mekah itu, misalkan kiblat di Baitul Maqdis, seluruh berhala-berhala itu harus dihilangkan, dimulai oleh beliau lewat di dalam kerajaan Namrud, ya, Raja padahal yang membuat secara zahir bapaknya sendiri ahli pemahat. Jadi Nabi Ibrahim itu nasabnya tukang wong bikin patung. Bayang no Pak, tukang bikin patung, tukang bikin Tuhan. Pada masa beliaunya ada kisah yang mengatakan bahwasanya beliau Nabi Ibrahim telah menghancurkan seluruh namanya berhala-berhala itu, ditinggalkanlah satu berhala yang besar sekali dan kapaknya dikalungkan terhadap berhala. Geger Pak, senegeri itu geger. Kelakuannya sopo kalau kelakuanin Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud, terus terjadilah dialog. Apa dialognya? Sebelum Nabiullah Ibrahim itu mengakui kalau dirinya yang menghabisi, dia dialognya berkata kepada Namrud, Raja Namrud,
semua yang menghabiskan ini adalah Tuhan yang besar itu. Entah namanya siapa, wis anggapan si A. Nah, gak percaya, Pak. Loh, kamu kok gak percaya? Kan Tuhan yang kau sembah-sembah itu kan miturut pandanganmu kan bisa memberikan, bisa melakukan ini, melakukan itu. Mengapa nggak percaya? Lah inilah Pak, aslinya Nabi Ibrahim itu nyeret dialog untuk kesadaran. Tapi Namrud tidak terasa kalau diseret dialognya untuk kesadaran. Apa mungkin benar Anda menyembah sesuatu yang tidak bisa apa-apa? Padahal jelas Tuhan itu khalaqas samawati wal ardo. Wong jenenge wong ahli kitab, Pak. Masih kalau ya opo gak kepingin kalah. Terakhir aji-aji dari ahli kitab pada masa itu dan tokoh-tokohnya Fir'aun itu ya, orang dekatnya itu memutuskan Ibrahim harus dihukum mati dengan cara dibakar. Yes. Sebetulnya di dalam benaknya Namrud itu ada kesadaran, Pak. Apa? Iya ya, patung lah gak iso apa-apa. Ada kesadaran, tapi berhubung malu ahli kitab itu malu musuh arek akhirnya karena keilmuannya itu akhirnya apa membuatlah satu keputusan seperti itu. Sebetulnya gini, itu pelajaran bagi kita. Malakum darrau wala naf'an, dikatakan di dalam surat Al-Maidah di dalam Al-Quran itu terkait masalah makhluk tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu ada kalau nggak salah 12 ayat, termasuk salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 76. Bagaimana mungkin kau sadar otakmu perkara yang tidak bisa memberi tidak bisa apa-apa itu kau tuduh, kau yakinin bisa memberikan apa-apa. Oleh sebab kita manusia berpedoman melihat makhluknya, itulah Bapak Ibu akhirnya terkesan seakan-akan makhluk itu bisa memberikan manfaat. Sementara satu sisi kita lali dengan yang hakiki, pihak ketiga yang mengobahkan, yang menggerakkan. Mengapa kita lali satu sisi? Karena ajaran untuk menuju yang sebenarnya itu kita tolak. Itulah gara-garanya sehingga banyak manusia yang menghambakan diri terhadap Muhammad makhluk. Yes. Biar sadar, yang ngaku-ngaku sebagai pemimpin, yang ngaku-ngaku sebagai duriyah, biar sadar. Tapi gak mungkin, aku sudah tahu jawabannya, gak mungkin. Malah genderuwo nih sing metu, banteng sing metu, akhirnya menciptakan yang namanya, mohon maaf, apa ya, gak kondusif itu apa ya, memperkeruh suasana, iku lho maksudku, iku apa mang, provokator wonge bentuke provokasi dengan dalil hujah yang menurut beliau wis gak apa-apa, mboten napa-napa, iku proses jenengan, tapi tetep jenengan tak sadar, tak dongakno muga-muga lekasa sadar, wis ngoten mawon. Lah kisah seperti itu sebetulnya itu manfaat buat kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kisah beliau memang dibakar, Pak, tapi Allah bersabda, ya naru kuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Artinya apa?
neraka, api iku sifate panas. Sifat ya, sifatnya itu dikasih Allah sifat panas. Tapi Allah berkata, hei api, dinginlah kau untuk Ibrahim. Yang menyuruh Allah, yang memberikan sifat panas terhadap apiku ya Allah. Jadi namanya api tunduk pada Allah. Akhirnya api untuk Nabi Ibrahim menjadi dingin. Dan ini pun ada pelajaran. Nyun sewu Pak, gegeran dia gara-gara apa? Urusan tuh dunia. Adalah yang namanya debat terbuka tentang keilmuan misalkan. Sifat orang debat itu saling menjatuhkan. Tujuannya di situ. Menjatuhkan orang lain, memenangkan diri. Istilah bahasa pendapat, biar pendapatku aja yang benar, mereka itu salah semua. Itu sifatnya debat. Wis, saya lewat mimbar yang sederhana ini, saya mohon untuk pemerintahan daerah sampai pusat, nek kupingmu kok rungokno, saya usul jangan ada lagi debat terkait adanya mau pencalonan mulai pilkades, pilkada, pilbub ya, terus pilpres, jangan ada, sungguh jangan ada, karena itu nanti akan tidak baik, akan membuka aib-aib orang lain, nggak bagus. Ulamamu iya rungokno aku ngomong iki ya, sampai rungokno apa manfaatnya dan mudorotnya, coba jenengan timbang. Bukan panjenengan sing bingung, umat iki lho sing bingung bos, ngono lho. Akhirnya apa? Ruwet ning nisor iki, ruwet. Bagaimana kita sebagai pemimpin harus mendinginkan suasana, jangan malah memperkeruh suasana, jangan. Mohon maaf, dengan adanya debat pilpres, debat pilbub, debat, mohon maaf, itu tidak menjadikan masyarakat ini mempunyai kearifan lokal, tidak mempunyai kearifan budi luhur, malah permusuh. Tolong hentikan. Kalau dialog monggo kula setuju pol, sebab dialog dengan debat sangat jelas berbeda. Kalau dialog itu saling menghormati visi dan misi lawan politik kita, nggak akan menimbulkan rasa iri, dengki, hasut, nggak ada, saling menghormati. Makanya kemarin kandidat 3 sampai delok diangkat opini-opini yang dulu tahun berapa untuk menjatuh supaya masyarakat benci. Iku sini ngoten. Aku delok TV lho, HP. Kudu tak gasak TV-ne iku. Ya Allah, KPU rungokno KPU. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak setuju, enggak. Tapi kurang sepaham, tolong jadikanlah suasana umat masyarakat iki ayem, jangan digiring untuk permusuhan. Itu kalau kopimu gak kopok rungokno. Ya sedikit-sedikit rada kejem tetek Pak, gak dilus saya ngaten dah bon mboten apa. Yang jelas kami berspekulasi seperti itu karena sayangku pada dirimu, ngoten no asine empun diambil satu sisi. Bon Bapak Ibu rahimakumullah, dunia itu sebagai perkara bagi kita sehingga terjadi pembunuhan, tidak hanya hasut, tidak hanya iri dengki, sampai terjadi perang horizontal terjadi. Itu semata-mata sumbernya dari urusan dunia. Lah,
Oleh sebab itu, bagaimana caranya api walaupun sifatnya itu panas menjadi dingin? Jawabnya cuman satu, Pak. Cuman satu. Kembalilah hatimu untuk memandang Allahnya, tidak memandang dunia. Akhirnya dunia yang aslinya itu panas, membakar, akhirnya mendinginkan. Contoh niki, jenengan punya sepeda motor satu-satunya, dicolong maling, pencuri, gitu. Kalau jenengan melihat makhluknya, mesti hati sampean ini akan terbakar, panas. Dan sering terjadi ada pencuri sepeda mati di tempat, gitu, dibakar. Itu karena luapan emosional terhadap kerohanian kita, Pak. Karena hanya memandang satu sisi aja. Coba lihatlah satu sisi. Baru-baru ini, Pak, ada keluarga yang tidak bisa makan. Anak 2, istri 1. Beli beras nggak punya uang. Kerjaan dia itu ditolak. Si suami sudah berupaya untuk kerja, tapi ditolak. Akhirnya mencuri Ingat-ingat istri dan anaknya belum makan karena belum ada beras. Akhirnya ketangkap, Pak, oleh warga, dimasak, mati. Terus bawa HP jadul, ditelepon anaknya, Pak, sudah dapat beras. Saat itu juga, Pak, ketika diangkat oleh salah satu pelaku yang begitu banyak menangis. Bagaimana? Ya, siapa yang berdosa gini? Getun niku anak buri. Makanya kita lihat mereka dijadikan Allah untuk mengambil sebagai alat terhadap kita, itu ada maksud Allah sebetulnya. Kalau kita melihat kacamata hakikat, jikalau kita eksis hati kita melihat Allahnya, Pak, kita tidak boro-boro lekas-lekas menyalahkan orang lain. Pun dengar sampean, bagaimana sampean dengar ono njero pondok, delok TV. Jadi itulah maksud pelajaran mengapa api itu menjadi dingin pada beliau Ibrahim, tapi panas bagi orang-orang kafir pada saat itu. Itu maksudnya dunia itu, mohon maaf, akan menjadi dingin terhadap jenengan karena Anda melihat Allahnya. Tapi ini akan menjadikan panas dunia ini bagi ahli hijab, karena ahli hijab melihat makhluknya. Paham ya? Yes. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah terhadap dirimu untuk memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Dan saya datang tidak membawa perserikatan apapun. Wah, iki mantap, Pak. Menghadap tapi sudah mengatakan tidak menyekutukan Allah. Budal kluthuk. Apa itu? Oleh-oleh. Engko digawe ana-ana. Cek dikira awak dhewe ku duwe. Setiap uang ditukokno coba, wis sajadah lengkap. Akhirnya opini yang berkembang, lu kalau tidak kaji klason, wong lurah, jelas gawanane gede. Berangkat aja tasyakuran, Pak. Wah, orang-orang yang datang satu desa minimal teko kabeh, karadeg didelok. Berkati, mboten berkat cangkingan, tenggolo. Lah ya apa gak ditenggolo, Pak? Boto 10.000. Gak kaya wong-wong iku takir kluthik, lurah klason. Le mulih ku mesti nang golo.
beras, yo apa namanya segala hal bahan pokok entek sak tengguluan iku 1.500.000. Wah, lurah klason. Apa opini yang berkembang di luar sana? Loh, pujaan Pak, gemredek. Tahu gemredek nih? Bertubi tobi. Ya bener lurah muklason abioso ndak ngaten. Lurah abioso. Wis, hatiku aku lurah gengsi rek. Kalau hanya saya bawai sembako tak selipno uang 500.000 per berapa ya? Mulai oleh sakulan diobrol per KPK. Opini wong-wong mesti paling duwe iki digawe lah ngoten ya. Wis ojo kaget. Dikai baju oren. Koruptor. Lah wis nek kena baju oren, Pak, wis dipastikan tersangka. Bukan apa saksi tapi tersangka. Wis ancur wis. Lah, Bapak Ibu, maksud la syarikalak, Anda ini berangkat harus lepas keakuan diri atas dirimu yang bisa berangkat. Mohon maaf, kita diajari di dalam syariat disuruh tasakuran. Nyun sewu nggih, aku bukannya gak setuju mawon, cuman hati-hati yo. Di situ ada nafsu yang masuk di dalam dirimu untuk riak, pamer supaya nduduhno awakmu iku iso budal haji, punya uang. Hati-hati. Ngoten niku dibantah. Mengapa harus tasyakuran? Ini lo bedone wong minggat ambek budal haji. Nek wong budal haji kudu pamitan, nek orang minggat nggak pamit. Ngene ku bantane ngoten ya. Jawab kula ngene. Ya cek mo kiai ini cek payu ngono lho Pak, wis cekak mawon. Hati-hati, saya bukan perkaranya nggak setuju, silakan. Tetapi jagalah nafsu dalam hati kita itu mesti meniupkan sifat riya, pamer. Yes. Padahal kalau kita kembali labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kita nggak boleh membawa perserikatan. Berarti keakuan diri harus lebar. Makanya mengapa di situ ketika saat kita ambil mikot itu batas ya, batas kita masuk. Apa petunjuk di situ? Teruslah kau berzikir, bertahmid, bertahlil, baju ikhram sudah. Jadi kita kemewahan dunia harus lepas. Walaupun Anda jadi presiden atau rakyat podo, pakaiannya segitu. Artinya apa Pak? Mengapa kita disuruh berzikir terus? Supaya ketika kita menghadap itu tidak ada syirik khafi. Sampailah kita di Mekah, di situ ada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai, mohon maaf, rukun haji, rukun umroh. Apa? Tawaf. Mengelilingi Ka'bah itu 7 kali dengan berputar ke kiri. Mengapa harus ke kiri? Kok tidak ke kanan? Ya cek tabrakan. Bener. Nek liyane kiri sampean nganan dhewe lah nabrakan toh. Iku logika cara jawab saya dagelan ngoten. Aslinya gini, mengapa harus ke kiri? Karena hatimu ada di kiri. Dicondongkan terhadap Ka'bah terus. Itu artinya Bapak Ibu, fa'budu hadza siratum mustaqim. Arahkan terus, condongkan hatimu terhadap urip atas segala-galanya. Gitu loh maksudnya. Tapi mana itu diterangkan? Enggak. Makanya kami mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya sudah berkali-kali dimasuki oleh KPIH. Tahu KPIH?
Nggak tahu apa KBIH yo. Aku yo gak tahu kok. Iku lho Pak, wong sing duweni travel lho. Namanya KBIH. Nggih, mohon maaf, bukan berarti saya tidak mau untuk bergabung, enggak, jangan salah paham, biar jamaah memilih sendiri. Sebab saya khawatir cerita demi cerita, bahkan ikut teman saya dihukum gara-gara ikut seperti itu karena ditengarai, mohon maaf, menggelapkan mungkin Anda yang kenal Kiai Haji Imron Jamil Tambak Beras, tahu nggih? Beliau itu direkrut oleh salah satu KBIH, mohon maaf aku gak menyebut ya. Otomatis jamaah, begitu banyaknya beliau jamaahnya jenengan, jamaah beliau akhirnya ke beliau, uangnya beliau yang membawa kan sebagai nggih ngapunten, mohon maaf aku bangkok nyebut jeneng sirek. Duh, wis kata sebut wis. Beliau akan si A wis. Si A itu jadi korban, Pak. Beliau ulama, beliau kiai jadi korban. Karena apa? Mestinya berangkat jamaah ini tahun ini tidak jadi berangkat dengan alasan bla 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 di pusatnya. Padahal itu ada permainan uang yang beliau tidak tahu sama sekali. Akhirnya nuntutnya kepada siapa? Aku gak gelem sebab aku tahu mlebu penjara. Bisa moh aku. Nggak mau kedua kali kehilangan tongkat. Estu di Mojokerto juga begitu. Udah pelajaran-pelajaran itu memang bidikannya itu adalah orang yang punya pengikut. Mohon maaf, nek coro tak hitung matematika sistem bisnis, mending buka dhewe po'o daripada ikut-ikut orang lain. Belum tentu diajarkan tauhid. Naringatan. Tapi lapo blakraan tutuk kono. Lah wong atimu iku Baitul Muharram itu di sini. Tapi bukan berarti gak penting cara syariat. Makanya kalau kita ngomong urusan bisnis, bahasa saya buka po'o dewe. Daripada nanti ada hal yang tidak enak akhirnya gak mangan melok nongko kenek bulute. Mudah Pak, gampang melegalkan KBIH travel, gampang. Saya punya channel dan saya juga dikasih jalan untuk diuruskan di Jakarta sana, legal langsung. Tapi aku sakno sampai niku apa maneh, apalagi yang punya penyakit boyo nunggu pesawat 11 jam pesawat, sakno wis gak wis. Memang satu sisi kalau kita lihat dari sisi bisnis, mohon maaf, wah sangat menguntungkan Pak, itu menguntungkan. Tapi waktu dan keadaan ini nggak memungkinkan. Apa mungkin sampai tak culno dewi rono aku gak melok? Kira-kira mulih sampean gak nggo pentung ngongkon-ngongkon ngulon dheweke gak gelem ngul lah. Dah Bapak Ibu hadirin, kita teruskan. Mengapa harus 7 kali kita tawaf? Karena hitungan al-ayyam itu 7, dimulai dari Ahad, Isnin, Sulasa, Waruba, sehingga kita tawaf harus 7 kali. Artinya apa Bapak Ibu? Mulai Ahad sampai Sabtu gunakan hatimu condong terus terhadap Allah. Kembali lagi sholat
loh, di situ loh. Habis itu apa? Kita tahallul, mencukur rambut. Apa makna daripada mencukur rambut? Rambut itu mahkota, Pak Bu, mahkota. Artinya barang siapa yang merasa dirinya itu, mohon maaf, fakta di lapangan, dihormati orang sebab ibadai, dihormati orang sebab dunyane, dihormati orang sebab ilmune, gondolen wis rumongso apik di mata orang lain. Tahu gondolen? Habiskanlah. Barulah jenengan setelah tahallul masuk dalam perjalanan sa'i dari Gunung Sofa ke Gunung Marwah 7 kali. Itu mempunyai kisah sejarah antara kelahiran Nabi Ismail dengan ibu Siti Hajar, ya. Beliau ketika saat melahirkan Nabiullah Ismail, hanya satu yang dicari adalah sesuatu yang mensucikan dari kotoran-kotoran itu yang disebut air. Beliau lari Gunung Sofa ke Marwah sampai 7 kali tidak mendapatkan. Ternyata air itu di bawah telapak Nabi Ismail yang disebut air. Bahasa Zam-Zam itu bahasa Arab sana, zam-zam-zam, maksudnya kumpulah. Jadi Siti Hajar itu mengatakan zam-zam, artinya apa? Kumpul. Apa maksudnya itu? Yun sewu. Apa yang menjadikan masalah pensucian ruhaniah kita dari najisnya hati? Lah, inilah Bapak Ibu yang kumaksud 3 rangkai ilmu amal istiqomah. Ini adalah ma'ul khaya. Ternyata adanya di mana? Dalam diri jenengan piyambak. Dekat nggih? Dekat sekali. Oh, ternyata kita. Dulu aku mencari ke sana, gak paham ke sana. Ternyata geletek. Urip iku iki. Insya Allah, udah. Akhirnya kita habis itu ada berangkatlah ke satu tempat untuk jamarot, ya. Untuk jamarot itu tertanggal Dzulhijjah, tanggal berapa Pak itu Pak? 9-10 ya. Kita ada perjalanan di situ, kita ada melakukan sesuatu ritual, termasuk mencari kerikil, itu ritual, termasuk kita wukuf, itu ritual. Artinya apa? Persiapan peperangan jenengan ini terhadap nafsu. Apa? Termasuk sampai ada di sini itu wukuf. Jenengan iki berkumpul untuk mengasah satu ilmu, yang satu ilmu itu untuk peperangan Anda nanti mulai tanggal 17 bagi pemula. Berarti coron jenengan itu sudah bawa kerikil. Apa yang terjadi sejarah beliau Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail, Allah dawuh lewat mimpinya beliau, korbankan anakmu, belen. Iki pun ditiru loh secara fisik loh ya. Nanti mulai dari sini anak itu dibelai gara-gara nanti kalau punya anak yang meninggal sebelum balik itu ada celengan untuk menolong kita. Mulai anak cilik-cilik dibelai. Ya keliru Pak, ngajimu iku mang tutu endi. Akhirnya begini Pak, cerita singkat. Setelah keduanya sepakat antara Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail juga mengatakan, lakukan Bapak, ayahanda lakukan, sebab kita golongan orang yang sabar, itu perintah Allah. Akhirnya Pak, ketika mau disembelih seret, Allah mengganti, ini cerita secara syariati,
diganti Allah dengan apa tah anak sampai nanti sampai beleh terus jadi wedhus ngono? Bukan. Itu maksudnya gini, Pak. Di dalam diri kita itu ada sifat kal an'am seperti wedhus yang ditimbulkan oleh nafsu nafsiyah sehingga bermunculan sifat kewedus-wedusan kita. Itu maksudnya sing kudu sampean beleh ngoten lho. Lah ini akan semua sifat-sifat dan karakter yang jelek itu akan jenengan dikatakan dibunuh manakala kau lepas keakuanmu diri. Langsung mawon keakuan di diri sebagai semuanya lepas. Tapi jangan kira itu mudah. Jangan kira Nabiullah Ismail dengan Nabiullah Ibrahim itu tidak soro dulu. Iblis melebu nggudo Ismail nduga nggudo Ibrahim anak menis-menis luwucu mentol ya. Awakmu nek mentol ya wong tua goblok awakmu. Iki untuk mempengaruhi. Ismail ya dilokno. Awakmu ku sik enom. Timbang awakmu bapakmu ae blen kate matek masalahe. Wis. Gak iso Pak akhire bismillahi Allahu Akbar. Diantem gini ki akhir dadi jamarot. Balang mangkane wong balang jumroh mesti bismillahi Allahu Akbar. Padahal iblisnya sing ngantem iblis dhewe. Hakikate wah aja syariate wah diantemi wong-wong sampean. Artinya ngene lho dulur, haji lakukan secara syariat karena Anda sudah kewajiban, tapi hakikate yo haji yo bisa. Aja mung syariate. Rasulullah itu sak hakikate. Kita kok mung syariate tok. Nek syariate tok, akhirnya jenengan iku muncul takabur, Bro. Saya pulang harus pakai kaji biar dipanggil abah ngunu ngini. Nggih, mohon maaf Pak, mengapa sih pendidikan tauhid itu wajib kita lakukan? Supaya kita gak muncul rasa lebih baik daripada orang gitu loh, biar nggak muncul takabur, riya, hasud, sum'ah itu loh, semata-mata seperti itu, karena itu sebagai penghalang ruhaniyah kita pada Allah. Yes. Kalau itu sudah selesai, mohon maaf, ada ritual-ritual ibaratnya ikut tawaf pamit. Kita pamit kalau pulang, wih ringkes ngoten. Barulah kita boleh melepaskan ikhram. Ning Quran diomong nek wayah kuwi pas memakai ikhram ada perkara yang diwajibkan dan ada perkara yang dilarang. Termasuk yang dilarang jenengan iki rasan-rasan, dilarang ngomong jelek dan lain sebagainya. Sebetulnya itu ruhaniyahmu itu. Jangan muncul sifat-sifat yang dicela. Buatlah terus berzikir. Barulah haji syariat yo mlaku, haji hakikat yo mlaku. Mengapa harus ada dam? Mengapa harus ada denda? Mengapa kita harus menyembelih onta atau kambing pada saat itu? Itu sebagai bentuk kalau kita itu betul-betul telah mengorbankan segala hal apapun. Artinya Anda telah melepaskan diri, keakuan diri yang merasa memiliki. Makanya kena dam, harus menyembelih apa. Itu maksudnya di situ. Maksudnya di situ. Kalau cerita saya dulu tahun 2005 atau 2006 kalau nggak salah saya lupa. Serone ku layangan. Jadi bingung kabeh. Kang Mas kula niki Kyai Dimyati Rosyid niku bingung nguasi aku. Tapi dhek gak bingung. Cuman
pesen situ, ojo nemen-nemen. Jadi saya berangkat itu satu koper itu isinya layangan semuanya, layangan. Jadi sana disuruh layangan di atas maktab, Pak. Pernah terjadi di Madinah itu sampai kekel saya. Layangan saya itu nyelorot di jerambah Masjid Madinah. Polisi-polisi royoan, tak kira ngeroyok apa gitu ya, royoan. Dikira mungkin barang longko apa, enggak ada memang layangan di sana. Mungkin dikira teroris atau gimana, royoan. Nah, jenenge saya sebelumnya itu kan ahli rodoan, kalau piye ngeprik terus balik mana, tak godo malah aku, srit, unggah no maneh. Terus diurut entek kondi, ya gak ketok lah Pak, wong dawur. Kula nggih ndepis sing itan. Pernah terjadi waktu wukuf saya di Mina itu, di situ kan ada orang Bangladesh ah, sing tukang masak nih kan. Saya lo wayangan, liyane padha wukuf kula layangane. Sing Gusdim ya ngoten menengahi, tapi jamaah ojo ditiru kok ngono. Layangan. Lah tukang masak nyambut pinjem nonton. Pedot Pak. Putuse ning kene wong nyekel rokok. Kenyonyok pedot loh, nguniku kok cik gobloke jauh berlayangannya, padahal bola itu ngelewer, mestinya kan ditarik bola kan sudah kena. Masya Allah Pak, kalau saya bilang 5 kilo ada jauh bertutuk sampai layangan itu sing dipundut, rasanya hatiku kuwi kok cik goblok. Mestinya bolamu iku lho ngarep iku sauten, bolanya disalib Pak. Kula dewi ya bahasane mboten padha mbek Bangladesh, ya menengahi. Saya diem aja, ya udah. Berarti dulu itu saya itu adalah layangan. Bahasa syariat pun Bapak Ibu haji. Sudah, berarti intinya haji ini adalah Anda mendatangi Allah dan bertemu Allah. Ternyata ini bisa Anda lakukan setiap saat dan waktu secara hakikat. Ojo syariat ditundukmu ya. Secara syariat Pak, bukan secara hakikat. Sampai ada yang mengatakan orang yang miskin gak bisa berangkat ke Mekah, dia ketika sholat Jumat berapa kali itu sudah ternilai seperti pahalanya orang berangkat haji ke Mekah. Lah sekarang haji itu ada dua, ada yang mabrur, ada yang mardud. Yang mabrur itu adalah diterima, yang mardud itu ditolak. Manakah haji yang ditolak dan diterima? Kalau saya memandang dua kacamata, kalau pandangan hakikat, yang diterima adalah mereka yang sudah lepas keakuan diri, yang merasa melakukan. Udah itu aja, singkat. Bon, itu rukun Islam wajib terjadi dalam diri jenengan. Manakala itu diringkas 5, itu masuknya di hakikate syahadat. Semua tidak lepas dari asyhadu, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Ini maksudnya ya sudah, ana itu ya, wa anna Muhammad Rasulullah. Semua makhluk semuanya ini olehnya bisa berafal, olehnya bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar dan lain sebagainya, karena memang ada sang penggerak, ada memang adanya sang penggerak, sehingga makhluk bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Itulah maksud Rasulullah, karena digerakkan Allah, karena diutus Allah, sehingga Muhammad makhluk itu sebagai statusnya utusan. Ini sefaham dengan satu ayat, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi kholi, sebagai utusan jenengan, sebagai pemimpin. Setiap diri kita adalah pemimpin. Ya ini maksudnya.
masuk kita pada rukun iman. Nah ini mengapa di dalam syar'i kok ada 6, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusli dan seterusnya. Itu memang kelas dan makom kita, Pak. Karena kelas dan makom kita itu masih berbicara tentang makhluk, maka kita diwajibkan untuk beriman pada selain Allah, yaitu termasuk makhluk. Wis. Piye, bagaimana kalau kita tarik dari sisi hakikat rukun iman ini, mulai dari nama Allah, malaikat, utusan Allah, atau kitab Allah, ketetapan apik dan elek, atau dinok akhir besok, semuanya ikut klebu makhluk, Pak. Saya ulang, nama Allah, malaikat dan seterusnya sampai jumlahnya 6 itu semuanya ke buku makhluk. Dikatakan makhluk masih nama miturut pandangan hakikat. Lah kita diwajibkan beriman yang sebagai subjeknya, cara jasad rohnya, gitu loh, ruhnya. Bahasa umum Allahnya, wujudnya Allah. Hidup itu yang ada pada nama Allah, pada nama malaikat, pada nama apa, kita ringkes dari siji. Kalau bahasa, disitulah ada wujudnya Allah. Inilah yang kumaksud syuhudul wahdah fil kasroh. Ini kok ono sing debat ngene, iku lah wahdatul wujud. Bah, gak ngereken raimu aku. Syuhudul wahdah fil kasrah. Dos nyeksenono sira kabeh terhadap keahatan Allah di dalam banyaknya Allah. Loh, ono Allah banyak. Gini loh, Pak. Rukun iman 1 sampai 6 itu lah banyak sih, tapi sang pelaku itu cuman tunggal, urip iku, ngoten lho maksud kula. Lah Anda diwajibkan sambung menyang urip itu lewat mana? Lewat rasa iman. Jangan beriman kau kalau yang menjabut itu malaikat, jangan. Imanmu itu wajib, yang berlaku itu Allah. Nah, ahad iku mau. Wis, ngeten mawon logika. Saya ini, Pak, pemborong. Tahu pemborong nggih? Oke. Saya habis dapat tender. Berarti saya pemenang pemborong. Apa? Mau membuat hotel bintang 5 di Madinah sana. Waduh Gus, yo masih sana tuh di Mekah sana. Lawang saya niku tender gak tingkat nasional, Pak. Jenenge Mukhlason Tengu iku wae kenal kok. Tahu Tengu semut ya kenal. Akhirnya menanglah saya tender hotel bintang 5. Bukan bintang 7 ya. Bintang 5. Ketika saya sudah mendapatkan tender itu, mesti saya itu butuh yang namanya tukang kuli. Mungkin ya sak mandori lah, ngoten nggih. Secara fakta di lapangan memang kayaknya yang mengerjakan tukang dan kuli. Oke, tukang dan kuli. Kalau jenengan memandang siapa yang bekerja, siapa yang berperan, mesti mengatakan tukang dan kuli. Tapi apakah tukang dan kuli bisa untuk melaksanakan terjadinya garap hotel bintang 5 ini manakala tidak saya suruh? Halo, terjadi tidak? Tidak akan.
tinggal kita itu memandangnya dari siapa, yang mana. Kalau kita mandangnya pemborong, berarti yang mengerjakan itu pemborong. Pihak audit yang memeriksa, yang diperiksa itu pemborong, bukan tukang kuli, bukan. Mohon maaf Pak, kalau kita memandangnya itu yang secara fisik makhluk, ya otomatis toh makhluk yang melakukan. Malaikat sing jabut nyawa, Israel, Ridwan sing jogo, barang enak. Apa Pak barang enak Pak? Ya, sing barang gak enak, malaikat Malik, wis mungkar nakir, iki sing bentino nakoi, nakoi tak penggaweane. Marabbuka wa man nabiyuka wa kiblatuka kita buka nakoi tak. Wis nyun sewu. Secara syariat boleh dengan meyakini itu adalah yang melakukan malaikat atas dasar diperintah Allah. Tapi tolong, iman sampai kalau hanya di sini kurang benar. Iman Anda harus sampai pada makrifat. Artinya siapa sesungguhnya yang berperan di balik itu semuanya? Semuanya adalah hidup. Alladzi asra bi 'abdihi lailan. Itulah zat hidup yang maha suci. Subhana, maha suci sapa zat hidup. Alladzi sifati kang asra kang nglakokake sapa ladzi bi 'abdihi kelawan kawulane alladzi yaiku Muhammad, termasuk malaikat iku kabeh. Jadi imannya hati jenengan harus murni di tauhid, itu tidak ada kecuali hanyalah hidup itu. Inilah maksudnya syuhudul wahdah fil kasroh. Ini niki miturut iman hakikatnya. Wis cangkep rukun Islam, rukun iman.